wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'ada jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Shadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Segenap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan dengan seindah-indah pujian dan syukur. Kita semua alhamdulillah insyaallah tercatat sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merenungi ucapan itu, enggak ada yang lebih indah selain tercatat sebagai orang yang beriman. Dan Ramadan yang baru saja kita lewati, mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi dengan Ramadan tahun depan. Ramadan yang baru saja kita lewati ini adalah sebuah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala buat kita. Karena sering sekali saya menyampaikan, kalaupun sekarang kita baru ketemu dan terlambat, mungkin bisa dijadikan pegangan di memori kita semua untuk tahun depan. Yang ingin saya sampaikan adalah hidup kita sebenarnya hanya bergantung dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Pak, dipahami kalimat ini. Hidup kita sebenarnya hanyalah menanti dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Nggak ada lagi yang kita tunggu selain Ramadan. Coba pahami dan lihat sejarahnya, bagaimana para sahabat menyikapi Ramadan dan bagaimana cucuran air mata para sahabat ketika Ramadan meninggalkannya gitu. Bagaimana air mata Rasulullah ketika Idul Fitri. Bagaimana sahabat itu saling berangkulan, bertangis-tangisan. Kenapa? Karena ditinggalkan oleh Ramadan gitu loh. Bayangkan selama 11 bulan kita berdosa kepada Allah. Selama 11 bulan kita khianat kepada Allah. Selama 11 bulan kurang rasanya penghormatan kita kepada Rasulullah. Tahu-tahu ketemu Ramadan yang Nabi Muhammad sampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hilang semua. Selama 11 bulan habis semua dosanya. Coba. Jadi kalau kita cuma tergantung Ramadan hidup kita, Pak. Enggak ada lain, enggak ada bukan. Bagi yang memahami kalimat itu, Pak, maka orang-orang dahulu deh, jangankan sahabat, kakek nenek kita deh gitu loh. Coba perhatikan kakek nenek kita. Apa yang dia lakukan ketika akhir Ramadan? Kalau bukan nangis, nggak berhenti, terus-terusan nangis. Saya teringat ibu saya soalnya, makanya saya agak cengeng gitu pagi ini. Karena teringat ibu saya. Begitu akhir Ramadan tuh kerjaan cuma nangis doang. Dan ketika kita masuk ke kamarnya, saya masuk ke kamarnya, Umi kenapa? Kita bilang Umi kenapa? Jawabannya cuma satu aja. Sampai gak ya dengan Ramadan tahun depan? Gitu aja. Gak ada lagi yang dipikirkan kecuali itu. Sampai gak ya? Dia doa lagi. Doanya sama aja gitu. Ya Allah, pertemukan lagi hamba dengan Ramadan gitu. Andai kata 1 tahun ini setiap bulan Ramadan, alangkah indahnya, gitu aja kerjaannya.
Maka bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan ibu-ibu sekalian, bagi kita memahami kalimat itu, hendaknya jangan mengurangi ibadah, begitu loh. Soalnya keindahan ibadah itu kalau cuma didapat di bulan Ramadan, maka 11 bulan lainnya ini. Atau begini kalimatnya saya rubah. Bismillah. Siapapun yang sukses ibadah di bulan Ramadan, maka 11 bulan ke depan hidupnya sukses. Mungkin begitu kalimatnya. Siapapun yang berhasil di dalam bulan Ramadan, maka 11 bulan hidupnya tenang, aman, tentram, nyaman. Karena kalau memahami hidup kita cuma tergantung Ramadan. Begitu Ramadan berhasil, kan hadisnya 3, man sauma Ramadan, siapa yang berpuasa, man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, menghidupkan malam, wa man qama Lailatul Qadar, dan siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, tiga-tiganya sama, iman dan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dihapusin oleh Allah dosanya semuanya. Dihapusin, betul-betul dihapusin. Yakin Pak, hakul yakin, ainul yakin, ilmul yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah hapusin. Jadi betul-betul dihapusin. Karena firman Allah, ana 'inda zanni 'abdi bi, aku sebagaimana prasangka hambaku kepada aku. Kalau dibilang kayaknya enggak deh, kayaknya masa begitu doang. Enggak bisa, jadi kagak, jadi enggak diampunin. Jadi yakin diampunin. Bertaubat, taubatan nasuha dalam bulan Ramadan. 11 bulan ke depan hidup kita nyaman. Insya Allah yang karyawan dapat promosi, dapat peningkatan jabatan, yang pengusaha maju sukses usahanya, yang pedagang laku dagangannya, yang berumah tangga sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya, yang sama anak-anaknya waladun soleh, taat, gampang disuruh ibadah. Cuman Ramadan yang menentukan itu. Karena sedekat-dekatnya Allah dengan makhluk hanya di bulan Ramadan. Tercantum dalam kitab Durratun Nasihin ketika Nabi Musa berkata kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah aku umat Nabi Muhammad. Nabi Musa ini Pak, Nabi Musa ulul azmi, kalamullah julukannya, yang bercakap-cakap dengan Allah. Doanya, ya Allah jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Bayangkan bagaimana ceritanya, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Asbabul wurudnya bagaimana? Asbabul wurudnya Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, kata Allah, antara kau dan aku ini masih ada 70 dinding, masih ada 70 hijab. Dan ketahuilah wahai Musa, kata Allah, 70 dinding ini, 70 hijab ini terangkat semua ketika umat Nabi Muhammad sedang berpuasa Ramadan. Dan itu ada pada kita. Makanya orang-orang dulu gak bakal tidur kalau di 10 yang akhir. Dan doanya cuma satu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di situ bukan faghfir, tapi fa'fu anni, lebih ke kasih sayangan gitu. Bahkan pujiannya di depan, Allahumma innaka afuwun, kau pemaaf ya Allah. Bukan pengampun dulu di sini. Ada satu perbedaan gitu. Engkau pemaaf ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, dan kau suka memaafkan. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Dan seterusnya. Itu yang dibaca berulang-ulang ketika Lailatul Qadar. Dan itu yang diperintahkan Nabi juga. Bagi kita yang gak sempat seperti itu, yang kemudian banyak tidur, sekarang mestinya Pak, ini beneran Pak, ini mumpung bulan Syawal ya, saya ingetin ya kepada Bapak Ibu sekalian, wabil khusus kepada diri saya sendiri. Kalau mau sukses bulan Ramadan, latihannya 11 bulan Pak. Ya, kalau mau sukses Ramadan tahun depan, ini mulai sekarang latihan. Muhammad Ali bertanding 15 ronde, dia membutuhkan 15.000 jam.
untuk bisa bertanding 15 ronde. Carl Lewis bisa 10 detik 100 meter lari cepat. Dia membutuhkan latihan 10 tahun untuk bisa mempercepatnya. 10 detik. Jadi latihan baru masuk perlombaan. Ramadan itu bulan perlombaan. 11 bulan latihan. Masuk Ramadan, ntar 1 Ramadan tahun depan itu namanya bulan perlombaan. Finalnya di 10 yang akhir. Juaranya dapat Lailatul Qadar. Jelas ya? Ingat-ingat pertemuan ini ya. Jangan dilupakan pertemuan ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jangan dilupakan pertemuan ini. Ini bulan Syawal kita latihan. Tetap 11. Yang 11. Tetap 20. Yang 20. Yang 11 habis Isya sholat, kemudian tidur, kemudian bangun, kemudian sholat 11. Biar latihan. Yang 20 habis Isya dapat 8, kemudian tambah 12 tahajudnya. Jadi dapat. Ntar di Ramadan nggak perlu khawatir lagi karena udah biasa kita latihan. Begitu. Tadarus tiap hari. Ntar begitu Ramadan kita udah kebiasaan tadarus. Tinggal kita tambah doang, tambah quality dan kuantitinya doang. Karena kita udah biasain. Percaya saya Pak, ingat-ingat pertemuan ini. Yang nggak biasa sholat banyak di malam hari, terawihnya cuma hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat selesai. Ntar terawih lagi di akhirnya. Biasanya begitu biasanya. Lalu pilih-pilih. Kan malam ganjil doang, jadi ibadahnya malam ganjil doang. Biasanya begitu. Dan biasanya lolos ketiduran orang yang kayak begini. Dan biasanya dia bilang ntar malam 27 aja. Dan malam 27 cuma sekedar sholat Isya dan dia tidur. Kemudian dia mendapatkan kerugian. Kata Rasulullah, celaka. Siapa yang Rasul? Orang yang ketemu Ramadan gak diampunin. Karena begitu mudahnya mendapat ampunan Allah di bulan Ramadan. Celaka banget. Habis Ramadan kemudian dia gak dibersihkan dosanya. Celaka banget. Karena begitu mudahnya, begitu gampangnya, begitu indahnya. Cukup berpuasa, malamnya ibadah, dibanyakin. Man qama Ramadan, menghidupkan malam bulan Ramadan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dalam kesempatan ini mungkin saya sedikit tadi kebanyakan menyinggung Ramadan. Astagfirullahaladzim. Biar kita ingat pertemuan ini. Mulai Syawal ini 11 bulan latihan. Yuk latihan ya. Jangan lepas witir. Karena witir bukan cuma ada di bulan Ramadan. Kebanyakan dari kita cuma sholat witir di bulan Ramadan doang. Dan itu pun akhirnya gak penuh. 11 bulan kita latihan witir. Ntar di Ramadan aman gitu. 11 bulan kita tadarus. Ntar di Ramadan lihat apa jadinya. Yuk jadikan Ramadan tahun depan. Kalau ada umur, kalau Allah panjangkan umur kita ketemu bulan Ramadan lagi, kita niat dari sekarang, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. Ntar mulai bulan Rajab kita deg-degan tiap hari. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban, wa ballighna Ramadan ya Allah. Begitu kan? Orang dulu kan begitu. Dia udah mulai Rajab dia udah girang banget, banyak istighfar Rajab katanya. Istighfar Rajab katanya. Jadi dia puasa banyak bulan Rajab. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu seumur hidupnya gak pernah lepas. Setiap 1 Rajab dia berpuasa sebulan suntuk. Setiap 1 Sya'ban dia berpuasa sebulan suntuk. Dan begitu 1 Ramadan tetap dia berpuasa, karena dia berpuasa biasanya nonstop Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Latihannya udah mulai di bulan Rajab udah mulai. Dan hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari wa Muslim diceritakan tidak ada bulan yang lebih banyak Nabi berpuasa di dalamnya kecuali bulan Rajab dan Sya'ban. Jadi teori yang saya sampaikan ini dalilnya barusan. Saya mengembangkan dengan ibadah yang lain. Jadi dalilnya adalah menjelang Ramadan
sahabat itu terus latihan para sahabat. Ya. Maka kita latihannya selama 11 bulan. Mulai bulan Syawal kita naikin ibadah. Kan Syawal artinya peningkatan. Syawal itu peningkatan. Ramadan kemarin itu pembakaran sebenarnya. Yang terbakar secara hangus sampai habis itu Ramadan. Ya. Arti Ramadan itu ini ada kertas. Kertasnya kebakar sampai kering, sampai hancur. Kemudian diremek-remek sampai hancur. Nah, itu namanya Ramadan. Itu artinya. Nah, jadi bulan Ramadan bulan yang pembakaran sampai hancur, sampai angus, sampai kering, sampai hilang, sampai habis sisa-sisanya dari dosa-dosa kita. Itu Ramadan artinya. Panjang ya terjemahannya. Baik, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan sebelum masuk kembali ke sejarah, bahwa setelah pertemuan ini, sejarah berikutnya adalah sejarah perpecahan. Maka ini sebagai pengantar. Ya, saya sudah menyampaikan sampai masa Rasulullah kan, cuman belum film kan. Nah, ntar kita pasang film, video tentang ada PowerPoint ya tentang perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya saya mau menyampaikan tentang perpecahan itu. Dan subhanallah nggak kebetulan imam kita apa imam? Imam kita membacakan ayat yang pas banget gitu loh, yang tadi saya mau sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan sebagian daripada manusia, ini pengantar ya, pengantar sejarah berikutnya. Sebagian daripada manusia berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi ketahuilah Allah bongkar mereka, wa ma hum bimu'minin. Enggak, mereka enggak beriman. Yukhadi'una Allah wallazina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan enggak ada yang mereka tipu kecuali mereka menipu diri mereka sendiri, tapi mereka enggak menyadarinya. Ngeri banget ya. Dibilangin enggak bakal ngerti ya. Karena fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dan dalam hati mereka itu ada penyakit, maka bertambahlah ya akan penyakit itu oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit-penyakit dalam hati mereka. Walahum adzabun alim, dan azab yang pedih bagi mereka bima kanu yakdzibun, karena mereka mendustakannya. Apa yang mereka dustakan ya tentang iman, tentang kebenaran tadi. Wa zakila lahum la tufsidu fil ard. Kalau dibilang jangan buat kerusakan di muka bumi, qalu innama nahnu muslihun. Justru kami yang membuat kebaikan, justru kami enggak membuat kerusakan, kami yang membuat perbaikan. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Awas, waspadalah, mereka itu tukang buat kerusakan, tapi mereka tuh enggak sadar. Wa zakina lahum aminu kama amanan nas. Kalau dibilang ayo beriman dong, seperti yang lain-lain aja beriman. Jangan kayak lu nih begini begitu ya. Qalu anu'minu kama amana suwa. Emang kita mau seperti mereka yang bodoh-bodoh itu? Kita dibilang bodoh. Kita dibilang bodoh. Ala innahum musufaha. Mereka tuh yang bodoh kata Allah. Ingat, waspadalah, mereka tuh yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tapi mereka enggak tahu. Wa zalakul ladzina amanu qalu amanna. Kalau depan kita bilang beriman, sama sama kita sama. Wa idza kalau syayatinihim, nah lihat kalimatnya paling penting di sini. Ketika mereka kembali dengan setan-setan mereka, padahal kan mereka bukan kembali kepada setan. Tapi kenapa Allah sampaikan di sini? Qalu inna ma'akum. Enggak, saya bohong-bohong sama mereka. Saya sama kamu. Saya ini anak buahmu gitu. Oke, bos. Innama nahnu mustazi'un. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul di depan setelah Allah Subhanahu wa taala mencirikan orang yang beriman.
yang bertakwa, maaf. Ya. Ini yang bertakwa di depan alif lam mim, lalu kemudian sebagian orang kafir sama saja kamu beri peringatan, nggak diberi peringatan, mereka tetap nggak beriman karena telah terkunci mati hatinya, pendengarannya, hati kulubihim hatinya, samihim pendengarannya, wa matanya juga terkunci penglihatan, dan bagi mereka azab yang pedih. Lalu kenapa terkunci di hatinya? Karena mereka yang menutup. Karena mereka yang menutup, mereka yang nggak mau, bukan Allah. Jangan sampai ayat ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala berbuat demikian sekehendaknya. Tidak, semuanya ada sebabnya. Sebabnya pasti karena orang itu, karena dalil yang kita lihat lain hari, lain tempat. Ma asabaka, Surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'at fa minan nafsik. Apa yang datang kepada kamu kebaikan itu dari Allah, dan apa yang datang kepada kamu keburukan dari ulahmu sendiri. Nggak mungkin sekonyong-konyong Allah mengunci mati, mungkin elu duluan, kata Allah begitu. Elu duluan. Makanya kadang-kadang dengan teman sendiri susahnya minta ampun kita kasih peringatan. Betul apa tidak? Kadang-kadang susahnya minta ampun. Bahkan kita yang dituduh, kita bilangin baik-baik, kita dituduh bid'ah, kita dituduh sesat. Hadirin, saya mengajar di sebuah perusahaan lah, nggak usah disebut, perusahaan X, ya. Saya mengajar di perusahaan X, motivasi. Cuman karena dia tahu saya suka mengisi pengajian, maka dia curhat kepada saya. Curhatnya begini, Ustadz, mohon nasihat dari Ustadz. Hari ini saya bawa koper keluar rumah. Kenapa, Pak? Karena diusir sama istri saya. Bu, dengar ya Bu ya. Ini pengajian di tempat saya memberikan motivasi di sebuah perusahaan di daerah Sunter, ya, perusahaan otomotif. Sedang memberikan motivasi, ternyata orang itu datang kepada saya dan dia bilang bawa koper karena habis diusir sama istrinya. Kenapa? Karena saya kedapatan ikut tahlilan di sebelah rumah. Lihat, enak betul ini orang beragama. Gara-gara manhajnya nggak sama, kafir. Kurang ajar ini kan. Ini orang-orang yang membuat kerusakan juga nih. Enak bener gitu loh, nuduh-nuduh. Cuman soal tahlilan, bayangkan. Cuman soal tahlilan. Istrinya ngaji di tempat orang yang mengatakan tahlilan itu bid'ah. Dan kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatun finnar, dan langsung memvonis yang ikut tahlilan itu ahli neraka. Dan dia peringatkan suaminya, dan kemudian suaminya ternyata diam-diam dan karena menghormati manhaj istrinya ikut tahlilan. Ketahuan, ditungguin sama istrinya, ternyata keluar dari tempat tahlilan, diusir dari rumah. Kebetulan rumah itu rumah istrinya, diusir dari rumahnya. Bayangin. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan itu dibenarkan oleh gurunya, dan kemudian dinikah oleh gurunya. Saudara sekalian, inilah fenomena yang terjadi di antara kita. Mau nggak mau, suka nggak suka, itu terjadi. Ntar habis ini masuk sejarah dan kita lihat bagaimana para sahabat Nabi menyikapi perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Kita lihat ini dulu, lihat kita dulu, baru lihat ke sono. Kan begitu kan, ya. Apa yang kamu lakukan lihat, kemudian lihat ke belakang gitu kan. Ya namanya taqullah wal tanzu nafsu ma qaddamat lihat buat besok kayak bagaimana. Nah ini dia saya kasih pengantar untuk pertemuan kita berikutnya tentang dakwah di zaman Rasulullah, dan perpecahan mulai terjadi kecil demi kecil, sedikit demi sedikit di antara para sahabat Nabi, tetapi tidak sedikit pun saling kafir mengkafirkan, tidak sedikit pun saling bid'ah membid'ahkan. Mereka tetap bersatu dalam akidah, tetap bertoleransi dalam khilafiyah, dan tetap berjamaah dalam ibadah. Saya ulangi lagi ya. Mereka tetap bersatu dalam akidah, tetap bertoleransi dalam khilafiyah,
dan tetap berjamaah dalam ibadah. Lihatlah sebagian orang-orang yang telah berpenyakit di hatinya. Ibadah sama kita sama, mau nggak? Nggak mau ibadah sama kita. Maunya sama gurunya doang. Karena kalau nggak gurunya sesat dan menyesatkan. Mau bergabung dengan masjid di sini gitu, jadi makmum, nggak bakal mau. Bahkan kalaupun mau, begitu yang bicara bukan gurunya, diri jalan pulang. Apa-apaan beribadah begini? Apa-apaan beragama kayak begini? Siapa yang ngajarin begini ceritanya? Suami istri kalau berbeda guru, cerai. Apa-apaan begini? Cuma urusan tahlil atau tidak tahlil, cuma urusan maulid atau tidak maulid, cuma urusan kunut atau tidak kunut. Bagaimana ceritanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada, masih hidup, dan beliau bersabda, jadikan witir sebagai penutup solatmu. Abu Bakar Siddiq habis solat isya, ba'diyah, witir, baru pulang ke rumah. Kenapa? Karena penutup solatnya, dia mau tidur. Umar bin Khattab menyikapi lain lagi, habis solat isya, beliau ba'diyah, beliau pulang tanpa witir. Kenapa? Karena dia niat tahajud, ntar habis tahajud baru tutup witir. Sementara Abu Bakar Siddiq takut ketiduran, maka Abu Bakar Siddiq sholat tahajud dan mengulang witirnya sebagai penutup di sholat witirnya. Siapa di antara mereka yang betul? Keduanya. Kan itu soal persepsi. Keduanya. Rasulullah sholat di bulan Ramadan 3 hari pertama dengan sholat 2, 4 kali, kemudian menutup dengan witir. Umar bin Khattab menambah menjadi 2, 10 kali menjadi 20. Apakah yang Umar lakukan atau yang Rasulullah lakukan? Sama saja. Mau yang 8 alhamdulillah, cuma 3 hari dan berikutnya. Mau non-stop seperti Umar bin Khattab. Bahkan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, untuk yang di Madinah ditambah menjadi 36 rakaat. Karena di Mekah ada tawaf, 20 plus tawaf. Sementara di Madinah nggak bisa tawaf, ditambah menjadi 36 rakaat. Bertoleransi dalam khilafiyah. Demikian pula soal kunut atau tidak kunut. Demikian pula soal tahlil atau tidak tahlil. Orang meninggal dunia, datanglah menghiburnya. Bawa makanan kita masing-masing. Yang meninggal si A, jangan keluarkan makanan karena dia sedang berduka. Kita yang datang bawa makanan, saya bawa nasi uduk, ente bawa lauk, ente bawa tahu, ente bawa semur, ente bawa apa, entah kita makan, kita hibur rame-rame di sana. Daripada ngobrol ke akaruan, kita baca dulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang banyak, kita doa dulu untuk almarhum, baru kemudian kita makan. Gimana salahnya kalau begitu, saudara? Peringatan Maulid Nabi sama dengan ini sebenarnya. Ada ceramahnya, didahului dengan ngaji, ada sambutan, ada kepanitiaan. Kemudian di mana letak bid'ahnya? Tiba-tiba nggak pernah dikerjakan oleh Nabi. Bukankah Nabi witir sekali, Abu Bakar 2 kali? Berani nggak bilang Abu Bakar bid'ah? Bukankah Nabi 8, Umar bin Khattab 20? Berani nggak bilang Umar bin Khattab 20? Nabi nggak pernah seumur hidupnya salat syukril wudu. Bilal bin Rabah salat syukril wudu. Berani nggak bilang Bilal bid'ah? Lihatlah orang-orang yang buat kerusakan ini. Senantiasa begitu. Selalu mengatakan bid'ah, sesat, neraka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati saudaraku. Maka pesannya 3, bersatulah dalam akidah. Kita juga beriman seperti antum, mesti bilang begitu loh. Kita juga membaca Quran yang sama. Kita juga berkiblat dengan kiblat yang sama. Kita juga mencintai rasul-rasul yang sama. Kita memuliakan para ulama, para habaib juga sama. Kenapa tiba-tiba cerai gara-gara menuduh kita calon ahli neraka? Hah? Bagaimana ceritanya beragama dengan cara begini? Beda pendapat, pengkhianat. Enak banget nuduh orang pengkhianat, cuma beda pendapat. Beda perjuangan, pengkhianat. Enak banget nuduh orang celaka, nuduh orang pengkhianat, nuduh orang kafir, nuduh orang munafik. Gampang banget begitu saudara beragama.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ini yang terjadi, naudzubillah, mungkin nggak bisa diselamatkan lagi. Benar Pak? Kalau ini yang terjadi dan terus membesar, mungkin nggak bisa diselamatkan lagi. Karena udah di ujung. Di ujung, naudzubillah, summa naudzubillah, telah tampak kerusakan. Suriah. Bapak kira apa Suriah? Yang satu bertakbir, takbir Allahu Akbar, dia. Sebelah sana juga takbir Allahu Akbar, dia. Lihat, dia mengasmakan Allah yang sama, dia membesarkan Allah yang sama, tapi lihat saling bunuh. Naudzubillah, awas, bibit-bibitnya tuh di sini Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, bersatulah dalam akidah, bertoleransilah dalam khilafiyah, dan berjamaahlah dalam ibadah. Ini yang membuat kedamaian. Sahabat-sahabat kan demikian. Bagaimana cara pengeluaran zakatnya? Tiap sahabat berbeda, punya versi masing-masing. Nggak bakal Bapak Ibu temukan sahabat 2,5%, Pak. Nggak bakal. Ayo cari mana, buka kitab apapun silahkan buka. Bagaimana cara zakatnya Abu Bakar Siddiq? Bagaimana cara zakatnya Umar bin Khattab? Bagaimana cara zakatnya Utsman bin Affan? Coba silahkan Bapak buka sejarah. Nanti kita bahas. Tapi mereka berlomba-lomba, lebih banyak. Itu Utsman bin Affan setiap 10 bulan dikeluarkan semua hartanya, nol lagi. Orang sekarang kan setahun haul nisabnya. Orang sekarang 2,5%. Utsman bin Affan semua. Utsman bin Affan konglomerat. Istri tercinta wafat, Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak Rasulullah. Dikafani oleh Utsman bin Affan. Ketika dikafani kepala kaki kelihatan. Ketika dikafani kaki palanya kelihatan. Kenapa? Karena cuma itu yang tersisa bajunya. Ini konglomerat ini. Masih kita mengaku orang yang banyak mengeluarkan zakat dan segalanya. Kalau melihat Utsman bin Affan, malu. Ini konglomerat. Ntar bulan kedua, ketiga banyak lagi hartanya. Sebelum jatuh 12 bulan ditanya, kenapa Umar, kenapa udah dikeluarkan? Apa jamin umurnya sampai 2 bulan ke depan, kata Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan menghitung setiap 10 bulan dihabiskan semua hartanya buat zakatnya dia. Sedangkan kita masih ketakutan, kelebihan masih 2,5% ngeluarin, 2,5% ngeluarin. Itu batas minimal, takeran. Itu cuma persyaratan muslim, bukan keutamaan orang mukmin. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf mengeluarkan zakatnya, itu dikeluarkan semua emasnya. Di depan rumahnya silakan ambil, kata Abdurrahman bin Auf. Dan para sahabat mengukur tinggi emasnya sama tinggi Abdurrahman bin Auf, lebih tinggi emasnya yang dikeluarkan. Bayangin, kebayang nggak tuh? Tumpukan emasnya lebih tinggi tumpukan emas daripada tubuh Abdurrahman bin Auf. Kata para sahabat, silahkan ambil siapa yang mau emas ini. Sahabat Nabi ngambil sepotong cuma buat makan. Maka tumpukan emas itu terus bertumpuk-tumpuk di depan rumahnya Abdurrahman bin Auf. Umar bin Khattab mengeluarkannya ketika itu sampai taraktu nisfu ya Rasulullah, katanya, kutinggalkan separuh saja untuk keluargaku. 50% zakatnya tiap saat. Utsman bin Auf, Umar bin Khattab. Ayo, siapa yang berani bilang mereka bid'ah? Ini perlombaan dalam ibadah, gitu. Apalagi kalau kita buka Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang bagian daripada bukan sahabat, bukan tabi'in, tapi tabi'at tabi'in. Imam Syafi'i tidak pernah kurang sehari semalam 100 rakaat. Nabi nggak perintah, Nabi nggak kerjain. Siapa yang berani bilang Imam Syafi'i bid'ah? Berani? Lain lagi Abu Bakar Siddiq ketika dia mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya dijadikan satu semua. Sampai Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, maza tarakta li ahli? Hai Abu Bakar,
apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Abu Bakar bilang apa? Taraktullah wa rasulih. Cukup ku tinggalkan Allah dan Rasulnya aja. Coba. Cukup ku tinggalkan Allah dan Rasulnya aja cukup. Ya, bagiku Allah cukup, kata Abu Bakar Siddiq. Kalau ada Allah dan Rasulnya di hati kami semua, itu lebih daripada cukup, kata Abu Bakar Siddiq. Coba. Makanya itulah generasi terbaik. Sampai di zaman Rasulullah, di zaman periode Madinah, ketika ada sepasang suami istri yang batal berpuasa di bulan Ramadan karena berhubungan badan, lalu wajib membayar kafarat, dan gak mampu dia membayar kafarat, Nabi memberikan kafaratnya berupa 2 keranjang, 1 keranjang kurma, 2 keranjang apa 1 keranjang saya lupa, yang cukup untuk memberi makan 40 orang miskin. Ini sepasang suami istri ini keliling kota Madinah untuk membayar kafaratnya. Apa yang terjadi? Tidak ditemukan 1 orang pun yang menerima zakat di kota Madinah. Maknanya apa? Makmur. Karena model-modelnya seperti sahabat-sahabat begini. Maka kalau Indonesia mau makmur, nggak ada lain, nggak ada bukan, tiru sahabat Rasulullah. Mereka bertoleransi dalam khilafiyah. Mereka berjamaah dalam ibadah. Antum tahu Bapak Ibu sekalian, Muawiyah sama Abu Sufyan, sama Muawiyah bin Abu Sufyan sama Ali bin Abi Thalib. Di mana Muawiyah tidak mau diturunkan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai gubernur di Syam, sementara khalifahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi? Sholatnya masih berjamaah dan Sayyidina Ali sebagai imam, makmumnya sebagai Muawiyah. Muawiyah bersedia diturunkan oleh Sayyidina Ali kalau Sayyidina Ali segera menangkap pembunuh Utsman bin Affan. Tapi mereka tetap berjamaah. Catat dan rekam baik-baik, saya bersedia dipadu diskusi dengan apapun, dengan siapapun dan kapanpun, bahwa tidak pernah terjadi perang antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah. Ntar pada waktu pertemuan berikutnya baru saya sampaikan melalui slide, tidak pernah terjadi perang Jamal, perang Unta, yang kata orang perang antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah. Bohong. Ini saya sampaikan di depan forum terhormat, bohong, tidak pernah terjadi. Itu rekayasa kaum Syiah yang menyudutkan Siti Aisyah. Tidak pernah terjadi. Yang terjadi adalah Sayyidina Ali justru menyelamatkan Siti Aisyah. Yang perang adalah pasukan Abdullah bin Sabah yang menyerang Siti Aisyah di Kufah. Sementara Sayyidina Ali di Madinah, Siti Aisyah di Mekah, Kufah di Irak di atas. Kalau Siti Aisyah menyerang, harusnya dia ke Madinah menyerang Ali. Kalau Ali yang menyerang, harusnya Sayyidina Ali menyerang Aisyah di Mekah. Tentunya di Kufah, karena Siti Aisyah sedang menuntut pembunuh Utsman bin Affan, dan kemudian mereka menyembunyikan, dan pasukan Abdullah bin Sabah menyerang Siti Aisyah. Dan Sayyidina Ali teringat satu malam Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali," kata Rasulullah, "berjanjilah padaku." Bingung beliau, janji apa ya Rasul? Berjanji padaku. Maukah kau pegang amanat ini? Iya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tolong kembalikan istriku ke Mekah, maksudnya ketika fitnah terjadi. Ya, jadi Aisyah akan dicelakakan karena fitnah. Dan Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali, kembalikan istriku ke Mekah. Amanat itu yang dipegang. Siti Aisyah pun tidak tahu. Tapi ketika terjadi, Siti Aisyah sedang diserang dan Siti Aisyah melawan pasukan Abdullah bin Sabah, di mana di situ ada Thalhah bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, dan ada banyak sahabat-sahabat senior di situ yang melindungi Siti Aisyah. Perang harus dihentikan.
Perang harus dihentikan kata Sayyidina Ali. Tapi ini enggak, sebab banyak korban, mereka lebih kuat. Maka Sayyidina Ali memukul unta Siti Aisyah untuk menyelamatkan Siti Aisyah. Dan ketika turun jatuh di kemah, baru Sayyidina Ali menyampaikan, telah berpesan kepadaku Rasulullah bahwa aku harus mengembalikanmu ke Mekah. Bayangkan, kok dituduhnya Siti Aisyah menyerang Sayyidina Ali menyerang Siti Aisyah. Nanti pelan-pelan kita buka, pelan-pelan kita bongkar, pelan-pelan kita luruskan sejarah. Dan memang itu yang Al-Fakir ingin sampaikan, mewakafkan diri ini kemanapun diundang untuk meluruskan sejarah. Karena itu memang bagian khusus dari Al-Fakir. Bukan cuma itu Bapak Ibu sekalian, yang tentang berbuat kerusakan di muka bumi. Tapi ini maknanya adalah orang-orang munafik. Ya. Kalau bersama kita, dia bilang saya sama kamu. Saya beriman kepada Allah, sama, kita sama. Tapi ketika dia kembali ke setan-setan mereka, wa idza khalau ila syayatinihim, mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, qalu, mereka berkata, saya cuma mengolok-olok mereka. Saya itu sama Anda. Ngeri banget ya. Ngeri banget. Apalagi di atas, ketika kita bilang jangan buat kerusakan di muka bumi. Tidak, justru kami yang berbuat kebaikan. Kerusakan di muka bumi ini bisa saja kerusakan, betul-betul kerusakan fisik. Dengan dalil yang lain, zaharul fasadi fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena tangan manusia, bukan Allah. Bisa jadi kerusakan ini berupa kerusakan kemunafikan yang membuat perpecahan antar kita gara-gara orang-orang yang kayak begini, ya, gara-gara orang-orang yang nggak mau menyatu, gara-gara orang-orang yang selalu, kalau pendapat saya, ya, yang terjadi peperangan di zaman Sayyidina Husain radhiyallahu an, cucu Rasulullah SAW di Karbala, pengkhianatan kaum Syiah yang Rafidhah, Syiah yang betul-betul yang mengkafirkan para sahabat-sahabat Nabi, Syiah yang melaknat Abu Bakar dan Umar. Mereka betul-betul tempat dan betul-betul alamat yang tepat pembuat kerusakan di muka bumi. Kenapa? Karena ntar saya bawain kitabnya. Saya bawain kitabnya Khomeini yang menuliskan halalnya darah orang-orang Sunni. Halalnya membunuh orang yang tidak mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpinnya. Ntar saya bacain kitabnya. Bukan ngomong kosong, saya beberin. Udah dibuat dalam PowerPoint, udah difoto, udah di print screen, udah tinggal tayang. Betapa kerusakan itu dimulai dari tidak mengakui Rasulullah sebagai Rasul, tapi masih sholat. Begitu, sholatnya 3 doang, pagi, siang, sore. Tapi masih puasa, tapi buka puasanya Isya, bukan maghrib. Ya. Tapi berzakat, zakatnya 1/10, humus 1/5, 10%, 20% zakatnya. Ya. Ntar kita bacain, kita temuin, ini cuma sebagai pengantar. Demikian, ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin wal mu'minat. Kita buka tanya jawab sampai jam 6. Begitu, silahkan. Enaknya diskusi Pak, kita ngobrol-ngobrol. Betul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin penjelasan. Ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwa witir itu hanya dilakukan 1 kali 1 malam. Sedangkan yang Ustaz jelaskan bagaimana sejarahnya, Rasulullah itu melaksanakan witir 2 kali. Mana yang benar Ustaz?
Yang betul satu kali. Yang betul satu kali. Abu Bakar Siddiq itu khawatir dia kebablasan, maka dia ulangi witirnya dan menggugurkan witir yang pertama. Tetap satu kali. Betul, satu kali saja, betul. Dan dia menggugurkan witir yang pertamanya. Ada pula pendapat yang mengatakan tetap sholat tahajud dan tidak mengulang witirnya, boleh. Atau mau witir dan menggugurkan witir yang pertama, boleh. Tetap satu kali. Tidak menyengaja dua kali. Beda, tidak menyengaja dua kali. Lagi fadlan. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling serius masalah Syiah. Syiah ini saya mendengar dari beberapa ulama, Syiah ini macam-macam juga, Ustaz. Ada Syiah yang sama seperti itu. Berarti Sunni. Iya, Syiah adalah Sunni ya. Tapi kita ya Sunni. Ada Syiah yang betul-betul melaknat itu, tapi faktor Syiah terbawa daripada nasab suku. Suku mereka merasa terinjak-injak oleh yang membunuh siapa tadi? Nih, artinya benarkah dengan yang saya dengar ini seperti ini saya sampaikan ini? Iya. Silakan diperjelaskan. Baik. Ada kalimat yang seperti itu. Saya Syiah, tapi saya cinta sahabat. Ya sama, nggak usah ngomong Syiah, sama sama kita. Itu doang. Intinya di situ, Pak. Jadi hati-hati dengan pelintiran kata orang yang berkata saya Syiah, tapi saya sholat 5 waktu. Ya sama dong, bukan Syiah namanya. Disebut Syiah karena itu dia kelompok, karena dia memisahkan. Saya juga Syiah loh, tapi saya sholat sama-sama kalian juga. Ini namanya kita sama. Sulit. Syiah itu nggak begitu. Azannya juga beda, syahadatnya beda. Syahadat dari mulai syahadat ya Pak ya. Syahadat sholatnya antar rukun iman. Syahadatnya beda. Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna ali hujjatullah. Itu syahadatnya dia. Sebentar, syahadatnya dia itu. Kalau dia pakai itu murni dia Syiah. Kalau cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia bukan Syiah, sama kita. Tuh dari satu, sebenarnya satu syahadat. Dan dalam syahadat mereka wajib laknatullah ala Abu Bakar wa laknatullah ala Umar wa Aisyah wa Hafsah. Ntar saya puterin syahadatnya orang Syiah. 2, sholat. Sholatnya 3, kita kan 5. Kalau umpamanya dia berkata saya Syiah tapi saya sama, nggak bisa. Anda sholatnya masih 3. Kalau sholatnya masih 5, ya sama sama kita. Kalau saya sebut Syiah, antum sama sama kami. Gitu. Ahlu sunnah wal jamaah. 3, zakat. Zakat ini 1/5. Gitu. Harus 1/5 dan distor kepada bendahara. Gitu. Bukan kepada fuqara wal masakin, kepada pengelola. Gitu. Nggak ada amil-amilan buat mereka. Nggak ada 8 asnaf, nggak ada. Setor ke pengumpul. Ntar pengumpul ini yang ngatur. 3 zakat. 4 puasa. Puasanya bukanya Isya. Gitu, bukanya Isya. Maghrib belum batal sama dia. Maghrib masih tetap pun puasa. Ntar begitu azan Isya udah lengkap malam, berarti udah malam baru dia batal puasanya. Kalau ada yang berkata saya Syiah tapi saya bukan puasa maghrib, lu bukan Syiah, lu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Dan yang terakhir hajinya tidak wajib. Wajibnya ke Karbala. Karena tanah Karbala lebih suci daripada Mekah. Saya punya kalimat itu, saya punya rekaman ceramah mereka yang mengatakan Karbala lebih suci, dan mereka mengatakan wajibnya Karbala lebih wajib daripada di Mekah. Dan mereka ke Mekah tujuannya memang untuk mendapat pahala dengan cara meludah di kubur Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Saya saksi dan teman-teman juga ikut. Begitu ada orang berpakaian begini, saya bilang ikutin, lihat apa yang terjadi. Sampai kuburan Abu Bakar dia meludah.
Rekaman videonya ntar saya puterin di sini. Dan begitulah kelakuannya orang Syiah. Tapi yang kita bahas hari ini bukan Syiah ya, tentang perpecahan-perpecahan dalam salah satunya pembuat kerusakan. Yang perang terjadi di Irak Sunni dan Syiah Pak. Yang terjadi perang di Iran dulu Sunni dan Syiah Pak. Yang terjadi perang di Suriah sekarang Sunni dan Syiah Pak. Yang terjadi di Libanon Sunni dan Syiah Pak. Semua kerusakan di dunia terjadi. Yang terjadi perang di Yaman Pak Sunni dan Syiah Pak. Adapun para pendukungnya yang di belakang ini hanyalah orang yang memanfaatkan uang petrodolar. Karena beli senjata jadi laku. Yang Sunni didukung sama Rusia, yang Syiah didukung sama Amerika, sama Israel, maka yang berantem tetap Sunni dan Syiah. Dan berantemnya ini pertama kali terjadi kapan? Tahun 816. Sampai sekarang nggak kelar. Begitu kurang lebih. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itulah bahayanya. Jadi harusnya negara ini yang mewaspadai itu mereka. Waspadai itu mereka. Yang sistem khilafah itu Syiah Pak, jangan salah. Karena sistem dengan bahasa imamah. Emang mereka mau Pancasila? Yang Rafidhah kagak, Iran pusatnya. Emang mau mereka mengakui imam? Kalau kita kan Ahlussunnah wal Jamaah, mengakui presiden kita adalah Joko Widodo. Mau nggak mau, suka nggak suka, demokrasi mengatakan itu. Buat mereka siapa Pak? 12 imam. Ntar lagi nunggu yang ke-12. Justru yang menerapkan khilafah, bukan khilafah, ya khilafah ya, imamiyah itu ya dia. Bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah menghormati presiden dan tidak pernah ada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk berontak atau menurunkan presiden yang sah. Nggak mungkin terjadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang mesti diwaspadai mereka sebenarnya. Itu yang paling berbahaya. Begitu. Negara Iran saya nggak tahu entah itu kedutaan apa di pasar minggu Ustaz, tahu? Iya. Itu Syiah mana yang Syiah Sunni atau karena saya pernah mau tahu bagaimana sih sholat mereka itu. Oh iya, sholatnya gitu. Saya masuk, artinya kemarin itu saya kejadian 2 tahun yang lalu waktu COVID di Indonesia, jadi tidak ada sholat saat itu. Saya ke situ hari Jumat, jadi kan COVID itu tertutup semua. Saya ngotot mau masuk ke masjid Syiah tadi, apakah mereka mengikuti masjid itu tutup gitu? Nggak dibolehin saya masuk oleh sama. Iya. Hanya khusus member. Iya, berarti itu memang benar itu Syiah yang tidak Sunni ya? Betul Pak, betul sekali. Betul sekali. Dan saya dulu di situ Pak, 2 tahun saya Syiah. Saya 2 tahun. Untuk menyelidiki. Ya, perintah dari guru saya Kiai Haji Muhammad Sobari sampai berangkat. Karena buat menyelidiki. Kalau awal-awal enggak Pak. Ntar udah begitu level-level tertentu baru mengerikan. Ntar kitabnya saya buka di sini. Ya, kitabnya saya buka di sini biar kita jelas. Ntar kita buka juga, bukan cuma Syiah, Ahmadiyah kita buka, Ingkarus Sunnah kita buka. Ini sebagai pengantar. Pembuat kerusakan tadi, saya jadi ide gara-gara imam. Yang buat kerusakan perpecahan tadi adalah orang yang tidak bisa bersatu dalam akidah, tidak mau bertoleransi dalam khilafiyah, dan tidak mau berjamaah dalam beribadah. Begitu. Ini 3, pegang 3 ini. Pegang kuat-kuat, bersatu dalam akidah, bertoleransi dalam khilafiyah, dan berjamaah dalam ibadah. Maka itulah ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu. Insya Allah. Kalau nggak ada ditutup, kita suruh. Oh iya, saya membawa buku Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Ini buku untuk menjadi panutan, menjadi suami dan ayah yang hebat. Judulnya dibuat sedemikian rupa supaya orang-orang awam yang alergi dengan agama tetap beli. Kalau judulnya menjadi insan yang bertakwa, tadi nggak mau beli lagi. Jadi judulnya dibikin indah, menjadi suami dan ayah yang hebat, gitu ya. Dibaca kalimat kata demi kata, tidak ada satupun ayat Al-Quran di dalamnya.
sengaja supaya bisa menuntun orang-orang yang alergi, karena banyak banget orang yang alergi. Wah, ini sih buku agama, tar dulu, gue belum jadi yang bertakwa. Repot kalau begini. Nah, kita siapin buat orang-orang model begitu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kalau ada silakan ditutup, saya kembalikan ke MC. Ada pertanyaan. Subhanallah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-haziniyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah. Ya Allah, iftah lana abwabal khair. Ya Allah, waj'alna min ahlil khair. Ya Allah, akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Ya Allah, akhrijna minadh dhulumati wasyaqi wa nawwir qulubana bi nuril hidayatik kama nawwirta samawati wal ardi qudratika. Allahumma hdi ahlana ila siratikal mustaqim waj'alna wa iyyahuma mutmainnina bil iman. Jadikanlah kami semua bersatu dalam mutmainnina, dengan sejuknya beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita subhanallah wa bihamdihi wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.